Oke, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita akan segera mulai di sesi kita yang berikutnya. Sesi ini akan jadi sesi yang luar biasa tentang Parents Step Ahead yang akan dibawakan oleh Bapak Juliono. Bapak Juliono dengan nama lengkap Insinyur Juliono Wijaya Pangestu, MA MPD. Beliau adalah pemimpin dari Cahaya Bangsa Classical School. Beliau juga adalah Dewan Pembina dari beberapa yayasan yang menaungi Cahaya Bangsa Classical School, Pusat Pengembangan Anak, Terang Nusantara, Sekolah Klasikal Terang Nusantara, dan Rumah Tumbuh Harapan RUT. Beliau adalah lulusan dari Unpar dan SST Jafrai, juga tergabung dalam Growing Family International yang menginisiasi banyak kelas-kelas parenting di Bandung dan di kota-kota sekitarnya. Nah, jadi pesan saya buat Bapak Ibu semua, izinkan kita di sesi malam hari ini, saya percaya Bapak Ibu semua sangat-sangat semangat sekali untuk mengikuti sesi ini, izinkan diri kita untuk buang jauh-jauh dari kata-kata saya sudah tahu. Karena kita sama-sama belajar di sini. Jadikan diri kita ini seperti spons yang akan menyerap dengan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Juliono ini. Karena sesi malam ini benar-benar akan sangat luar biasa dan akan membantu kita semua sebagai pendidik maupun orang tua bagaimana menjadi orang tua yang aplikatif, yang cocok dengan era sekarang. Oke, sebentar lagi kita akan panggilkan Bapak Juliono. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Pak Juliono. Oke, selamat malam semuanya, Bapak Ibu, Saudara. Saya ulang lagi karena tadi ada beberapa yang terkendala dengan breakout room ini. Jadi malam hari ini saya yakin Bapak Ibu semua sangat semangat sekali untuk kita sama-sama belajar. Karena topik hari ini kita akan belajar tentang Parent Step Ahead. Nah, jadi izinkan setiap kita di malam hari ini kita buang jauh-jauh dulu sebuah kalimat di dalam pikiran kita yang mengatakan bahwa saya sudah tahu. Nah, buang jauh-jauh itu karena kita hari ini akan belajar dari pakarnya. Jadikan diri kita sebagai spons yang kita akan menyerap dengan sangat banyak dari pakarnya, yaitu hari ini yang sudah hadir di rumah kita, namanya adalah Pak Juliono. Nama lengkapnya adalah Insinyur Juliono Wijaya Pangestu, MA MPD. Beliau adalah Dewan Pembina dari beberapa yayasan yang menaungi Cahaya Bangsa Classical School, Pusat Pengembangan Anak, Terang Nusantara, Sekolah Klasikal Nusantara, Terang Nusantara, dan Rumah Tumbuh Harapan RUT. Beliau ada lulusan dari Unpar dan STT Jafrai, juga tergabung dalam Growing Families International dan menginisiasi banyak pelatihan-pelatihan parenting di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia. Nah, untuk kali ini, mari kita beri tepuk tangan luar biasa, mari kita sambut dengan meriah dan luar biasa Pak Juliono. Terima kasih, selamat malam semua. Mohon maaf untuk kendala yang terjadi. Saya harap kesabarannya. Silakan Pak Adrian, bisa di-share screen-nya. Oke, malam hari ini tema yang diberikan pada saya adalah Parent Step Ahead. Ya, jadi ayo para orang tua mulai melangkah ya, bahkan di depan orang tua lain. Ya, silakan slide berikutnya Pak. Untuk briefnya saja, ini saya akan bagi dalam 4 tahap. Yang pertama mengenali musim, yang kedua musim atau masa menjadi orang tua, yang ketiga masa pandemi COVID-19, dan yang keempat kita belajar mengenai ada 4 tahap kehidupan anak. Ya, dalam setiap anak ada 4 tahap kehidupan, mari kita mempelajari itu. Yang berikutnya Pak. Kita masuk dalam mengenal musim ya, atau masa atau season ya. Ini ayat yang sudah terkenal, saya percaya banyak dari kita yang sudah tahu. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya.
untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, nah dalam bahasa Inggris itu cukup jelas ya, disampaikan lebih jelas lagi. There is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. Ya, jadi ada yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditunjuk untuk segala sesuatu. Ya, bahkan untuk segala tujuan yang ada di muka bumi ini ada masanya. Ya, untuk segala sesuatu ada waktu yang sudah ditentukan, untuk semua tujuan di dunia semua ada waktu atau masa atau musimnya. Nah, saya percaya ketika kita memahami ini, maka kita menjadi orang yang bijak. Yang berikutnya, Pak. Ketika kita mengetahui masa ini, sedang apa yang sedang kita lakukan saat ini, season apa, dan bertindak sesuai dengannya, maka kita akan menuai hasil yang baik. Ya, contohnya, kapan waktunya orang yang tepat, kapan waktu orang yang tepat untuk menanam padi, yaitu pas waktu masuk musim hujan. Ya, jangan pas mau masuk musim kemarau dia tanam padi. Ya, kering, padahal padi sangat butuh air. Jadi ketika kita tahu masa di mana kita berada, nah, dan kita melakukan hal yang diperlukan pada masa itu, maka kita akan bersinar dan kita akan bisa disebut orang yang bijak. Ya, jadi sekali lagi, ayo rekan-rekan, teman-teman semua, pelajari season apa sih yang kita sedang jalani hari ini, ya, dan menyadarinya dan melakukan hal yang sesuai dengan season tersebut. Berikutnya, Pak. Nah, hari ini kita akan bahas 2 waktu atau masa atau musim. Mungkin banyak season yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya ambil yang brief, yang umum, sesuai dengan temanya, yaitu masa menjadi orang tua, dan yang kedua masa pandemi COVID-19. Next, Pak. Masa menjadi orang tua. Ya. Nah, saya akan bacakan satu hasil survei yang menarik. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada para ayah ditanya berapa lama menurut kalian waktu yang kalian habiskan dengan anak-anak kecil kalian sepanjang hari. Ya. Dan kebanyakan dari mereka menjawab sekitar 15-20 menit setiap harinya. Untuk menguji hal ini, peneliti memasang mikrofon pada ayah dan anak-anak mereka untuk mengukur secara akurat interaksi di antara ayah dan anak mereka. Ya, para ayah ini penting untuk didengarkannya. Para ayah yang sibuk tersebut meluangkan waktu rata-rata kurang dari 40 detik per hari dengan anak-anak mereka. Bayangkan, saudara, hanya 40 detik per hari. Terbagi menjadi 3 pertemuan yang berkisar di antara 10-15 detik per kalinya. Kira-kira nih, apa sih yang biasa ditanyakan oleh seorang ayah pada anaknya? Nak, udah makan? Nak, udah mengerjakan PR? Ada tugas sekolah? Kurang lebih seperti itulah ya. Memang waktunya kalau ditanya sebegitu aja ya, memang hanya butuh beberapa detik. Berikutnya, dalam survei yang lain, para ayah menghabiskan 3 menit per hari bercakap-cakap dengan anak mereka. Namun peneliti yang sama menemukan bahwa anak-anak tersebut menghabiskan 3 jam menonton tayangan di televisi per harinya. Ya, satu survei yang seharusnya menyadarkan kita para orang tua di mana kita ketika anak-anak kita membutuhkan kehadiran kita. Tujuan akhir dari orang tua adalah mendidik anaknya menjadi orang dewasa yang memiliki karakter seperti Kristus. Nah, ini tugas yang berat, tanggung jawab yang berat. Dan ini tujuan akhir yang sangat mulia, yang mendidik anaknya menjadi orang dewasa yang memiliki karakter seperti Kristus. Ya, dan tentunya ini perjalanan yang panjang buat kita. Next, Pak. Tujuan menjadi orang tua, kita ambil dari Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam versi New King James dikatakan train up, dedicate, inaugurate a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Train up, latih anak kita, didik anak kita, ya, latih seperti pelatih, kita melatih anak kita, dan inaugurate, dedikasikan anak kita, inaugurate, perkenalkan anak kita pada jalan yang seharusnya dia tempuh, perkenalkan anak kita pada panggilannya. Nah, sadarkah kita orang tua bahwa setiap dari kita orang tua pasti punya panggilan masing-masing secara pribadi. Efesus 2 ayat 10, kalau saudara mau catat, itu saudara bisa baca, sudah jelas buat setiap orang ada satu tujuan baik yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Demikian juga dengan anak-anak kita. Setiap anak kita diciptakan unik dan mereka masing-masing punya tujuan. Tugas kita sebagai orang tua, mentrain mereka, melatih mereka, memperkenalkan mereka kepada satu jalan yang mereka
pada hari tuanya akan menuju jalan itu, bukan malah menyimpang dari jalan itu. Tugas kita lah memperkenalkan jalan itu, memperkenalkan panggilan itu dalam hidup mereka. Next, Pak. Tanggung jawab sebagai orang tua ada 5 kategori. Religius, yaitu sebagai representasi Tuhan di dunia. Ketika anak kita melihat kita di dunia ini, membawai atau menjadi ibu bagi mereka, apakah kita merepresentasikan Tuhan di dunia ini? Apakah kita sabar seperti Tuhan itu sabar? Apakah kita mengasihi orang lain di sekitar kita sama seperti Tuhan mengasihi orang-orang? Nah, tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab sosial. Bagaimana kita menjadi role model atau menjadi teladan hidup? Apakah kita hidup dengan jujur? Apakah kita hidup punya integritas? Tanggung jawab berikutnya, yang ketiga adalah menjadi protektif, yang menjadi pelindung, tempat yang aman bagi anak-anak kita. Tanggung jawab yang keempat, menjadi edukatif, menjadi guru atau pendidik pertama. Nah, saya percaya ini tanggung jawab orang tua. Ya, jangan hanya kita sebagai orang tua menyediakan mereka masuk ke sekolah yang terbaik mungkin di kotanya, ya, dan berharap gurunya yang mendidik mereka. Guru adalah partner. Kita orang tua adalah pendidik atau guru yang pertama. Itu yang perlu ditekankan. Berikutnya adalah tanggung jawab ekonomis, menyediakan kebutuhan hidup dari anak kita. Banyak orang tua yang saya ajak ngobrol, diskusi, karena banyak kelas parenting yang kami lakukan, dan rata-rata mereka hanya di posisi secara ekonomis dan secara protektif, menjadi orang yang menyediakan secara ekonomi dan melindungi anak mereka, mungkin dengan rumah yang mereka beli dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya lebih jauh, apakah Bapak menjadi pendidik yang utama bagi anak Bapak Ibu, rata-rata menjawab tidak, secara jujur ya. Dan religius juga banyak yang kurang, sosial juga. Mereka nggak sadar bahwa anak mereka itu sangat mengamati tingkah laku mereka. Ya, jadi ayo para orang tua, mari kita emban tanggung jawab yang kita miliki. Kita diberi satu privilege memiliki anak-anak ya, dan ini tanggung jawab yang harus kita lakukan. Doa saya semoga kita melengkapi tanggung jawab ini sebagai orang tua dalam hidup anak kita. Ya, berikutnya. Tanggung jawab sementara. Orang tua dipercaya dengan suatu tanggung jawab sementara. Ya, ini saya besarkan tulisan tanggung jawab sementara karena memang waktu kita sangat terbatas. Anak kita ada di rumah bersama dengan kita tuh hanya terbatas. Ya, untuk membesarkan anak-anak ini, anak-anak mereka, sehingga anak-anak ini nantinya bisa memenuhi agenda atau tujuan Tuhan, bukan agenda atau tujuan kita. Nah, para orang tua sadarilah bahwa ada agenda atau tujuan Tuhan pada setiap anak kita. Berbeda-beda, belum tentu sama. Ya, dan kita diberi tanggung jawab sementara, juga waktu yang sementara. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dalam 4 tahap kehidupan seorang anak. Dan apakah kita ini benar-benar bisa membimbing anak kita masuk dalam agenda mereka, atau ya terserah aja nanti besar ya sudahlah, mudah-mudahan mereka masuk dalam panggilannya, mudah-mudahan. Nah, itu kata yang sangat berbahaya ya, karena bukan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita adalah membimbing mereka masuk dalam agendanya Tuhan. Nah, banyak orang tua yang mungkin berharap anaknya menjadi dokter, anaknya menjadi pengacara, anaknya menjadi mungkin tentara atau polisi dan lain sebagainya, sesuai dengan keinginan mereka. Tapi pernahkah kita bertanya apa keinginan Tuhan ketika anak ini diserahkan pada kita menjadi tanggung jawab di bawah naungan kita? Ya, mari orang tua kita berdoa, kira-kira apa sih yang menjadi agenda Tuhan atau tujuan Tuhan dalam setiap diri anak kita? Ya, berikutnya. Upah menjadi orang tua. Amsal 29 ayat 17. Ini luar biasa saudara ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi ketika kita mendidik anak kita, sekali lagi ya, ketika kita mendidik anak kita, maka anak kita akan memberikan ketentraman dan sukacita kepada kita. Tapi kata kuncinya adalah didiklah anak kita, maka hasil akhirnya atau resultnya adalah ketentraman dan sukacita yang akan kita alami. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak mendidik anak kita? Tentunya akan terjadi kekacauan dan duka cita yang kita akan alami. Ya, dan saya percaya nggak ada dari kita yang mau kekacauan dalam rumah tangga kita dan duka cita dalam rumah tangga kita. Tapi sedih, saudara, fakta, kenyataan banyak sekali orang tua juga yang meminta konseling itu karena kacau di rumahnya dan duka cita melulu. Orang tua ribut sekali dengan anaknya sangat memberontak dan cukup banyak orang tua yang kami konseling.
Ya, dan singkat katanya, didiklahnya tidak dilakukan. Itu sebabnya kami benar-benar meng-encourage para orang tua, ayo mulai belajar bagaimana sih cara kita mendidik anak-anak kita ini supaya mereka bisa takut akan Tuhan dan mereka benar-benar masuk dalam panggilannya. Ya, itu sebabnya kami bekerja keras untuk melakukan program parenting yang kami lakukan bagi para orang tua di sekolah-sekolah yang kami rintis. Ya, dan sekarang karena banyak permintaan dari luar, akhirnya program parenting ini kami perluas untuk umum. Ya, hanya 15 minggu. Ya, tapi ketika para orang tua pertama kali mendengar 15 minggu, mereka bilang, aduh lama sekali Pak, saya sibuk, saya nggak sanggup, saya nggak punya waktu Pak. 15 kali, anggap aja satu pertemuan 2 jam. Saya bilang, Pak, kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan 15 kali, 2 jam, duduk mendengarkan dan mempraktekannya setiap minggu, selama 15 minggu berturut-turut, dan hasilnya ada ketentraman dan sukacita di rumah. Saat ini, ketika kita punya anak, berikutnya, generasi berikutnya, ada ketentraman dan sukacita di rumah anak Bapak Ibu, karena cucu anak Bapak Ibu luar biasa. Layak nggak diusahakan 15 kali 2 jam itu? Dan rata-rata mereka menjawab iya. Ketika mereka ikut dalam programnya, mereka akhirnya tidak menyesal, dan banyak dari mereka yang mendapatkan pencerahan ya, ketika mengikuti program itu. Ya, berikutnya Pak. Berikutnya adalah masa yang berikutnya. Kita ini masa pandemi COVID-19. Ya, ini adalah kesempatan bagi kita. Ketika kita melihat segala sesuatunya hanya negatif, ya bisa jadi kita hanya depresi atau murung. Tapi kalau kita bisa melihat ini sebagai satu kesempatan, yaitu kesempatan kita memiliki waktu berinteraksi lebih banyak dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Ya, kita sama-sama work from home, anak kita di rumah belajar, nggak ke sekolah, kita bekerja di rumah juga. Jadi banyak waktu berinteraksi dengan anak-anak kita. Ambil kesempatan ini untuk membangun relationship yang kuat. Jangan sia-siakan waktu ini, karena sebentar lagi pandemi ini bahkan sudah dibilang jadi epidemi aja. Ya, jadi sudah mulai normal, di jalanan pun sudah mulai ramai. Kita bisa jadi udah kehilangan kesempatan yang ada. Ya. Nah, tantangannya apa ketika pandemi ini terjadi? Yang saya pelajari adalah, ayo kita tertantang bangun hubungan yang lebih kuat, bisa nggak? Karena banyak banyak meme juga di WhatsApp grup itu, suami di rumah, istri di rumah malah cekcok ya, malah ribut. Dengan mereka kerja di kantor malah aman-aman aja, tapi mereka dua-duanya di rumah malah lebih banyak ribut ya. Anak dan orang tua pun sama, lebih banyak konflik yang terjadi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu jadi tantangan untuk kita. Bagaimana di situasi pandemi atau epidemi ini kita jadi lebih baik hubungan satu dengan yang lain di rumah. Yang berikutnya tantangan adalah menyediakan fasilitas internet yang memadai, ya, karena di Kalimantan, saya beberapa kali bolak-balik Kalimantan, internet itu susah sekali. Mereka terpaksa maksa juga masuk anak-anak sekolah karena internetnya nggak ada. Ya, bagaimana mereka bisa melakukan fasilitas online? Nggak bisa. Mereka tetap harus. Jadi yang di kota harus mengucap syukur dengan internet yang memadai. Berikutnya, teman saya juga mengatakan, aduh susah sekali saya fokus di rumah. Karena gampang sekali diinterupsi baik oleh pasangan maupun oleh anak-anak. Jadi ketika fokus kerjaan di kantor, dia gampang. Di rumah dia lagi fokus kerjaan, atau diinterupsi anak, diinterupsi istri. Jadi mari kita pandai-pandai membagi waktu dan fokus dengan apa yang sedang dikerjakan. Dan balik lagi dengan cepat ke fokusnya ketika kita diinterupsi. Itu menjadi tantangan di musim ini. Ya, sadari kesempatan yang ada di musim ini, ambil kesempatan itu. Berikutnya. Nah, saya mau membagikan lebih detail di sini, karena menurut saya dari apa yang saya lakukan di kelas parenting bersama istri saya, banyak banyak sekali poin yang bisa didapat dari kelas parenting itu. Ini adalah salah satu yang dipelajari. Bayangkan saudara, ini hanya salah satu yang dipelajari dari kelas parenting itu. 4 tahap kehidupan seorang anak. Nah, ini penting sekali dipahami oleh para orang tua dan guru. Kenapa? Karena kita dapat mendapatkan manfaat maksimal ketika kita mengetahui musim-musim dalam kehidupan seorang anak. Dan apa sih yang harus kita lakukan di tahap itu? Seorang guru TK tentunya akan berbeda musimnya ketika dia mendidik anak SMP atau SMA. Caranya harus berbeda. Ya, nah di sini saya akan jabarkan lebih detail menggunakan waktu yang ada. Silakan Pak, berikutnya. Next Pak Adrian. Oke, 4 tahap dalam mendidik anak. Ya, nah ini dikatakan prinsip mendidik dalam corong.
Ya, dalam Growing Kids God's Way dikatakan prinsip mendidik di dalam corong. Nah, kalau kita mengetahui prinsip ini, mudah-mudahan relationship kita dengan anak kita itu luar biasa. Ya. Nah, tahap pertama dalam kehidupan seorang anak atau musim pertama yaitu musim disiplin. Ya, 0 sampai 5 tahun. Disiplin itu apa? Sederhananya begini, Bapak Ibu. Disiplin itu kita jadi bos. Anak kita jadi bawahan kita di kantor. Nah, bayangkan disiplin itu bagaimana? Ketika kita bilang, "Nak, makan." Makan. "Nak, stop nonton TV-nya." Stop. "Nak, tidur." Tidur. Nah, itu disiplin. Sama seperti kita jadi bos di kantor. Jadi bos harus jelas, ini bos, ini karyawan. Ya, harus jelas, sangat jelas, strict. Ya, bukan kasar tapi tegas. Ya, itu kata kuncinya, bukan kasar tapi tegas. Nah, disiplin ini kita kebebasan yang diberikan, saya ada tanda panah di atas itu, kebebasan itu kan lebar di atas, tapi di bawah itu sempit kebebasannya. Nah, corong itu begitu. Ya, jadi di bawah kebebasan anak minim sekali. Anak usia 0 sampai 3 tahun tidak perlu ditanya, "Nak, mau makan apa?" Itu kebebasannya besar sekali. Dia bisa ngomong, "Saya mau makan bubur." Itu enggak begitu cara kita mendidik anak kita. 0 sampai 5 tahun lakukan saja. "Nak, pakai jaketnya." Kita pakaikan saja. Enggak ada diskusi lebih panjang karena tahap ini anak-anak harus mengerti disiplin. Anak-anak harus mengerti siapa otoritas di atasnya. Bagaimana dia bisa taat kepada Tuhan kalau pada orang tuanya di bumi aja dia nggak bisa taat. Nah, ini tugas kita mendisiplin. Memang ini, saudara, saya harus sampaikan secara terbuka. Banyak ditentang oleh para psikolog. Para psikolog banyak berkata bahwa jangan dibatasi anak kita waktu kecil. Nanti waktu besar mereka nggak kreatif. Ya, dan saya menemukan ketika saya melakukan tahapan-tahapan ini, anak saya juga tetap kreatif kok waktu mereka menginjak dewasa. Ya, dan nggak terjadi ketika dia dibatasi. Kata kuncinya adalah prinsip corong ini. Ketika tahap-tahap berikutnya, seiring dia bertanggung jawab, kebebasannya kita berikan seiring dengan dia bertanggung jawab. Kebebasan diberikan seiring tanggung jawab. Ya, jadi jangan juga terus dibatasi art atau seni dalam memparenting anak kita. Jadi disiplin jelas siapa bosnya. Ya, kita bosnya, kita yang ngatur. Berikutnya tahap 6 sampai 12 tahun adalah tahap training, ya. 6 sampai 12 tahun tahap training. Training itu kita melatih life skill dalam anak-anak kita. Ya, kita melatih mereka masak, ya, masak nasi. Anak saya kelas umur 3 tahun yang cewek udah masak nasi sendiri. Ya, udah cuci baju juga sendiri pakai mesin cuci, ya, kami ajarkan. Dan dia berlatih. Nah, ketika kita mau anak kita kamarnya rapi, latihnya kapan? Di usia ini, di usia SD. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, nah, training itu kita melatih, kita mengajarkan, kita mempertontonkan gini loh nak caranya, dia melakukan, kita menemani, kita memperbaiki ketika dia salah saat itu juga sampai dia ahli. Ya, kita nggak cuma sekali ajarkan, terus berharap anak kita langsung bisa nyuci sampai dia lancar, oke, kita udah bisa lepaskan. Berarti life skill yang itu dia sudah pahami. Nah, kita mengajarkan keuangan di mana? 6 sampai 12 tahun. Apa artinya uang? Ya, besarnya uang, kecilnya uang supaya dia bisa memahami. Gampang caranya. Mungkin Bapak Ibu bertanya gimana caranya? Main monopoli. Mereka akhirnya bisa punya sense tentang keuangan. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya orang tua bisa ajarkan pada anak-anaknya di masa training ini. Anak saya juga sudah mulai menyetrika usia SD. Ya, usia SD, ya, sudah mulai menyetrika. Ada resiko nggak? Ada resiko dia rusak bajunya. Tapi dengan ini sudah dilakukan sejak SD sudah terlatih. Ya, berikutnya tahap berikutnya dari level ini adalah tahap SMP, saudara. SMP 13 sampai 17 tahun adalah tahap coaching. Apa yang dimaksud tahap coaching? Tahap coaching ini di mana kebebasan yang kita berikan lebih lagi, anak kita mungkin sudah main dengan teman-temannya, dia sudah ke mall, sudah jalan-jalan sendiri dengan teman-temannya. Dan di tahap ini ketika masa coaching kita melihat, memantau anak kita. Kita udah nggak bisa melatih mereka terus-menerus seperti seintensif di masa training, karena banyak waktu mereka sudah menghabiskan bersama teman-temannya. Ya, di tahap-tahap ini jangan marah kalau anak Bapak Ibu dia, "Nah, makan yuk bareng keluarga." "Aduh, Pak, saya mau udah janji sama teman-teman." "Nggak boleh, harus sama keluarga." Nah, itu kita jadi kurang toleran juga dengan mereka karena ini masa di mana mereka memang mengembangkan aktivitas sosial mereka. Ya, jadi kebebasannya harus diberikan. Nah, sebelum kebebasan yang diberikan, pastikan tanggung jawab mereka lakukan. Apa yang saya sering katakan pada anak saya ketika dia mau keluar main, saya bilang tanggung jawab kamu bereskan dulu. Udah beres belum?
Dia bilang sudah, oke, go ahead. Ya, silahkan. Dengan batasan tertentu ya tentunya ketika anak masih SMP atau SMA. Nah, di masa coaching ini, ketika mungkin kita dengar mereka bercakap dengan teman-teman, mungkin main game online atau apa, kedengaran kata-kata kasar, nah tahap coaching ini time out, kita panggil, nah kalau boleh tahu kenapa ya kok hari ini didengar kamu keluar foul language, ya atau kata-kata yang kasar, dapat dari mana itu? Menurut kamu baik nggak itu kamu katakan sama teman-teman kamu? Dan kita koreksi dia. Jadi sifatnya coach itu memantau pertandingan di lapangan, panggil sekali-kali ketika dirasakan ada yang salah. Ya, tahap training itu di mana kita memasukkan semua bekal-bekalnya. Coaching pun berlanjut, masukkan bekal-bekal gudang moralnya kita isi. Nah, ini tahap terakhir, yaitu tahap friendship. Kebebasannya kita sudah berikan full friendship 18 tahun ke atas. Jadi waktu kita mendidik anak kita itu sangat terbatas, yaitu 18 tahun. Setelah itu anak kita mungkin keluar kota, dia pindah kota, bahkan keluar negeri, kita udah nggak bisa pantau lagi. Jadi bekal yang kita berikan pada anak kita akan teruji di situ. Apakah dia bisa menjadi bijak memilih hal-hal itu atau enggak. Ketika anak saya usia 19 tahun, dia pulang dari kosnya ke rumah, dan saya dengan istri saya sepakat bahwa kami sampaikan pada anak kami, nak, kita udah masuk level terakhir dalam hubungan kita. Level apa, Dad? Level friendship. Maksudnya gimana? Apapun yang kamu putuskan mulai hari ini, itu kamu putuskan, silahkan. Kami sebagai orang tua hanya memberi nasihat, tapi kamu yang belajar memutuskan. Kenapa harus begitu? Dia bilang. Karena kalau kamu memutuskan setelah kami nggak ada, kamu lebih bahaya. Kalau kamu putuskan saat kami ada, kalaupun salah, kami, papa mama, bisa bantu kamu memperbaiki keputusan kamu yang salah. Oh gitu, oke. Jadi hal apa aja yang saya bisa putuskan, deh? Kamu mau pacaran dengan siapa? Kamu mau kuliah S2 atau enggak? Kamu mau kerja di kota apa? Kamu mau tinggal di kota apa? Kamu mau apapun yang kamu lakukan. Kamu mau kerja apa dan lain sebagainya, kamu putuskan sendiri. Belajar untuk memutuskan. Nah, saudara, ketika kita belajar hal ini sangat menarik. Karena hari ini, saudara, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ada anak usia 30 tahun, bukan anak lagi sebenarnya, orang dewasa usia 30 tahun, masih diatur oleh orang tuanya harus kerja apa. Kamu kerjanya ini aja, nak, bidang ini aja. Orang tua masih terus-menerus mengikuti anaknya gitu. Itu bahasa halusnya mengikuti anaknya. Bahasa agak ekstrimnya, saudara, mengontrol kehidupan anaknya. Oke. Ya, ini Pak Juliono udah kembali. Sorry terputus ya, saudara ya. Ya. Ini tantangan kita nih di online nih. Begitu jaringan putus-putus. Oke. Nah, saudara, saya berharap ini sudah cukup jelas. Yang slide terakhir, silakan. Ini yang benar ya. Nah, ini yang salah, saudara. Ketika kita memberikan kebebasan terlalu banyak kepada anak-anak kita di awal. Nak, mau makan apa? Ya, nak, mau pakai jaket enggak? Nak, mau tidur jam berapa? Nak, mau mandi kapan? Itu kita berikan kebebasan di awal terlalu besar. Nah, apa sih resikonya ketika kita memberikan kebebasan terlalu besar di awal? Nanti usia SD, dia yang udah biasa tidur boleh jam 9, boleh jam 10, kita bilang, nak, besok kamu udah harus sekolah, 1 SD. Tidur jam 6, jam 8, nggak mau. Saya biasa udah tidur jam 10. Ya udah, kalau nggak mau, ini, handphonenya saya ambil. Marah dia. Jadi hubungan kita nggak baik. Berikutnya di usia SMP, nilainya mungkin jelek. Atau di usia SMA, udah handphonenya disita. Kan biasanya begitu orang tua. Dan akhirnya, kebebasannya yang harusnya besar di atas, malah kita batasi. Nggak boleh ada gadget, nggak boleh ada internet, kita batasi uang sakunya, nggak boleh main ke rumah teman. Jadi terbolak-balik. Itu yang menyebabkan rebellion atau pemberontakan dalam hidup anak-anak kita. Harusnya kita di tahap terakhir menjadi friend dengan dia, malah menjadi enemy. Harusnya kita menjadi teman, sahabat bagi dia, malah kita menjadi musuh dia yang utama. Itu yang banyak kali kerap terjadi ketika kami konseling. Sayang, saudara. Bisa dibalikan sebelumnya, Pak? Jadi sayang ya, saudara ya, kalau corong, mudah-mudahan ini cukup jelas juga. Bagi para guru juga demikian. Karena guru sebagai partner dari orang tua, maka ketika kita mengetahui fase-fase ini, ketika kita menjadi guru TK, bantu orang tua untuk mendisiplin anak-anak mereka. Kita tegas dengan anak-anak itu. Ketika kita mendidik anak-anak usia SMP dan SMA, ayo bantu orang tua juga untuk menjadi coach. Banyak diskusi dengan anak-anak. Ya, banyak bertanya, bukan hanya nol gitu ya. Mereka nyontek, langsung kasih nol. Itu tahap disiplin.
ketika mereka nyontek, waktu kita tahu ini tahap training dan tahap coaching, harusnya kita bertanya, nah apa yang membuat kamu begitu tertarik untuk menyontek? Kita bertanya, ya, nah apa yang membuat kamu itu sangat takut ketika kamu misalnya nilainya jelek? Nah kita bertanya, ya, kita menjadi coach, kita mentrain mereka untuk menjadi lebih baik. Ya, yang sebelumnya bisa Pak dimundurin slide yang benar ke kiri. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ketika kita jadi guru pun, ketika kita menyadari hal ini, kita nggak semena-mena ya. Ketika kita menjadi guru anak-anak SMA, nggak bisa lagi itu main hajar pakai disiplin ya. Begitu salah sedikit, hukum, salah sedikit, hukum. Akhirnya apa? Kita nggak jadi teman dengan anak-anak itu. Ya kita nggak dihargai. Mereka nggak mau punya relationship dengan kita. Dan ketika kita nggak punya relationship dengan anak-anak kita nggak bisa masuk dalam hidup mereka. Ya, mudah-mudahan ini menggambarkan sedikit banyak. Ini salah satu prinsip yang diajarkan ya dalam kelas parenting. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih buat pemaparan dari Pak Juliono. Kita beri tepuk tangan luar biasa. Dan mari kita sambut Dr. Frans Partan, Ketua STT Battle Indonesia. Terima kasih. Dalam pengalaman melayani dan memberikan pembinaan, pembekalan dalam seminar-seminar di berbagai tempat di dalam dan luar negeri kurang lebih 17 tahun berjalan, saya menemukan bahwa memang mendidik anak itu tidak mudah dan tidak bisa juga dihindari bahwa itu adalah dan memang benar itu tanggung jawab orang tua dan waktu orang tua itu memang sangat terbatas seperti yang dikemukakan oleh Pak Juliono Pangestu tadi. Saya sendiri punya anak dua. Yang pertama memang ada menyelesaikan pendidikan arsitek di UPH dan sekarang sedang program studi S2 di Presiden University. Yang kedua, arsitek di Parayangan. Dan saya melihat memang waktu yang kita bisa akses dengan mereka justru pada saat masih kecil. Ya, ketika mereka sudah mulai SMA, apalagi sudah di perguruan tinggi, itu relatif mereka busy ya, mereka sibuk dengan waktu mereka, dan saya pikir sebagai pendidik dan sekaligus sebagai orang tua, ya yang kami bisa gunakan adalah quality time buat mereka. Tetapi saya setuju Pak Juliono tadi mengatakan bahwa waktu kita dengan anak kita memang sangat sementara. Nah, seperti tadi malam, saya mau tampilkan sedikit respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Juliono. Dengan demikian, waktu itu menjadi hal yang penting bagi kita orang tua, karena seperti saya kemukakan juga kemarin bahwa orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama bagi anak-anak, dan ini tidak didelegasikan ke siapapun. Persoalannya adalah tugas itu seringkali kita delegasikan kepada orang yang bantu kita di rumah, dan itu keliru, atau kepada tetangga, penitipan anak dan sebagainya. Saya kira ini sangat keliru. Nah, mari kita menyadari bahwa waktu kita amat sangat terbatas. Maka saya tertarik dengan cerita dewa dalam mitologi. Kairos itu adalah dewa dalam mitologi Yunani yang kemudian diadopsi dalam kekristenan sebagai waktu Tuhan. Jadi ceritanya Kairos ini sayapnya sangat panjang, kepalanya botak, kedatangannya begitu tiba-tiba, sulit diprediksi. Nah, karena itu sikap kita mau tidak mau harus selalu aware
dengan waktu. Nah, karena itu makna waktu menjadi sangat tergantung pada cara berpikir yang kita gunakan dalam hidup ini. Bagaimana kita memanage waktu kita, mempersiapkan waktu kita itu sangat tergantung pada masing-masing orang tua, ya. Nah, seringkali alasan klasik adalah bahwa kita terlalu busy, ya, terlalu sibuk. Nah, saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Juliono tadi, bahwa yang paling penting kita harus pahami adalah bahwa kita hidup dalam sebuah masa. Nah, waktu itu saya memahaminya itu adalah sebuah kesempatan. Dan mendidik anak itu adalah kesempatan. Begitu kita kelewatan dengan kesempatan itu, maka saya kira kita akan tertinggal. Tuhan memberikan momen pendek dalam hidup kita yang sangat variatif. Maka ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, bahkan ya mestinya ada waktu untuk mendidik anak, dan ini harus. Jadi jangan sampai kita lupa, karena ini adalah tugas yang Tuhan sendiri mandatkan kepada kita, seperti dalam Ulangan pasal 6 misalnya. Dimensi waktu itu kita pahami masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah pengalaman berharga bagi kehidupan anak-anak. Ia belajar banyak dari setiap peristiwa yang dialami. Karena itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, orang tua harus tampil sebagai sosok diri yang betul-betul dapat menjadi role model bagi anak-anak. John Dewey mengatakan bahwa pengalaman bukanlah kumpulan peristiwa, tetapi suatu penghayatan tentang pengalaman hidup. Karena itu, marilah kita betul-betul menjadi teladan baik bagi anak-anak kita. Masa kini, realitas yang sesungguhnya bukan soal kemarin dan bukan soal besok, tapi sekarang ini. Demikianlah ungkapan para bijak. Dan inilah waktu yang paling otentik sekarang ini. Jangan pernah kehilangan momen mendidik anak di masa kini. Jangan berkata, ya nanti aja setelah saya pensiun, baru saya didik anak, terlambat. Jadi saya berpikir, do right now before we late. Ya, kita harus kerjakan sekarang, lakukan sekarang sebelum kita terlambat. Banyak orang tua berpikir dan bekerja keras untuk menyiapkan masa depan anak yang lebih baik. Itu baik, tetapi tidak sedikit yang pada akhirnya kehilangan kesempatan menikmati kebahagiaan dan perkembangan anak. Nah, saya kira ini merupakan musibah bagi orang tua ketika itu terjadi. Nah, masa depan belum nyata. Masih berupa bayangan. Bahkan kita tidak tahu berapa menit ke depan. Nah, karena itu marilah kita ajar anak untuk mengambil sikap. Sikap apa? Sikap yang baik supaya hal ihwal masa depan menjadi suatu kepastian. Bahwa kepastian itu hanya mereka berhak menikmatinya ketika mereka percaya kepada Tuhan, dan juga ketika kita orang tua hadir sebagai inspiring leader, pemimpin yang memberi inspirasi kepada anak-anak untuk meraih masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi saya kira kita harus berubah sebelum kita harus dipaksa untuk berubah. Jadi teladan itu adalah unsur penting dalam mendidik anak. Jadi orang tua harus menjadi role model. Apalagi dalam apa yang disampaikan Pak Juliono tadi, bahwa pada akhirnya tujuan orang tua dalam mendidik anak sampai pada mereka memiliki karakter menjadi seperti Kristus. Dalam pendidikan dikenal sebuah ungkapan yang sangat penting, the end of education is character. Jadi akhir daripada seluruh proses pendidikan itu adalah karakter. Nah, karakter itu salah satu yang prinsip menurut saya itu adalah keteladanan hidup.
orang tua sangat berpengaruh kuat terhadap anak-anak. Dan kita harus membiasakan sebuah kebudayaan yang baik, agar itu juga menjadi habit daripada anak-anak kita. Keteladanan memegang peranan penting dalam mendidik anak. Seperti Rasul Paulus, dia berkata kepada umat atau orang-orang percaya yang dipercayakan Tuhan kepada tugas dan tanggung jawab pelayanannya agar mereka meneladani apa yang Rasul Paulus lakukan. Memang sekarang ini kita hidup dalam masyarakat masyarakat banjir informasi. Berbagai tayangan media mengajarkan satu hal kepada anak-anak bahwa di dalam hidup dia perlu untuk terus membeli barang-barang yang baru supaya bisa bahagia dan sebagainya. Dan ini saya kira merupakan tantangan yang tidak sederhana buat kita orang tua. Tapi itu semua belum tentu bermanfaat, dan kita yang harus memilah dan memberikan informasi kepada mereka dalam menghadapi dan menjalani hidup di era global seperti sekarang ini. Dalam keadaan semacam ini, seringkali anak-anak sulit untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif atas kehidupannya. Dan dalam konteks itulah, saya merasa bahwa kehadiran kita sebagai orang tua yang harus memberi nilai, menanamkan nilai dalam diri anak-anak kita, itu sangat penting. Karena itu tema atau topik yang dibahas oleh Pak Juliono ini atau Pak Pangestu ini, parents a step ahead, itu sangat penting. Jadi saya kira komentar saya demikian terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Pangestu ini, sesuatu yang sangat prinsip dan tidak boleh kita abaikan. Bila kita mengabaikannya, maka kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga atau sesuatu yang sangat bernilai, yaitu anak-anak kita yang memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat tanggapannya, Dr. Frans Pantan. Keren banget tanggapannya. Dan kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Frans Pantan. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi ada tadi sebuah kalimat yang luar biasa dari Dr. Frans Pantan. Kita harus ada di masa kini ya. Kalau saya dulu pernah dapat ceritanya now and here. Kalau kita nggak now and here, maka kita nowhere katanya, nggak ada di mana-mana. Makanya kita mesti ada di sini. Nah, untuk saat ini ada beberapa pertanyaan yang menarik-menarik dari beberapa peserta. Saya akan bacakan untuk Pak Juliono. Pertanyaan yang pertama, Pak. Ini banyak orang yang ternyata tertarik kalau mau tahu tentang kelas parenting-nya, dapat dari mana, Pak ya, informasinya, Pak? Silakan, Pak. Kelas parenting kami kan ada berkala ya, jadi bisa coba nanti di WA ke saya, nanti nomor Bapak Ibu, saya akan WA-kan ke admin kami, ketika ada kelas berikutnya, pasti Bapak Ibu diinfo. Ya, karena kelas-kelas yang kami adakan kali ini ketika pandemi menjadi virtual. Ya, dan ya silahkan aja dihubungi ya, nanti bisa tanya ke admin untuk ini nomor kontak saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi berikutnya Pak. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan dalam mendidik anak kalau misalkan sudah ternyata keliru Pak, dari tadi yang 4 tahapan yang tadi di-share-kan Pak? Ya, ini memang kami banyak temui pada kenyataannya ketika anak-anak dibiarkan terlalu bebas di awal ya. Jadi waktu SMP dan SMA rebel, banyak kan memberontak karena kebebasannya justru dikurangi oleh orang tuanya karena prestasi yang kurang baik, kurang sopan dan lain sebagainya ya, termasuk manner. Jadi hal tersebut, nah pertanyaannya bagaimana caranya ya, yang kami sarankan tetap Tuhan nggak pernah terlambat, nggak ada kata terlambat juga bagi kita kalau kita mau belajar. Jadi secepat mungkin mengikuti kelas parenting yang ada. Berikutnya mulai masuk dalam proses ya, mengulang lagi disiplinnya dan lain sebagainya. Memang nggak gampang. Karena kalau udah diberi kebebasan, kembali disiplin, biasanya anak memberontak. Tapi ayo, banyak kali kami menyarankan pada orang tua minta maaf terlebih dahulu pada anak-anak Bapak Ibu.
Karena Bapak Ibu kan belajar parenting mungkin hanya melihat bagaimana pola orang tua Bapak Ibu. Dan sekarang ketika Bapak Ibu mulai belajar, ayo rendahkan hati kita di awal, kita meminta maaf pada anak kita, menyadari kekeliruan kita, dan kita bilang mau nggak sama-sama yuk kita menjalani proses yang lebih baik, lebih benar ke depan. Dan banyak kali hubungan dipulihkan, puji Tuhan, dan banyak kali orang tua akhirnya menjadi kuat kembali relationship dengan anak-anak. Belum terlambat, ya menurut saya nggak ada kata terlambat. Yang penting kita punya tekad yang kuat. Ayo kita mau memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan di zaman dulu waktu kita belum belajar. Ya, jadi kata kuncinya itu mau belajar cepat, mengambil tindakan dan lakukan. Ya. Oke, thank you Pak. Ini ada beberapa peserta yang menanyakan nomor kontak Pak Juliono. Bapak Ibu bisa buka di web APB, apb.or.id. Di bagian tentang konferensi ini ada CV pembicara, di situ bisa klik, di situ ada data tentang Pak Juliono. Bisa hubungi beliau dari sana ya. Oke, mungkin ada beberapa peserta yang mau interaktif langsung mau bertanya kepada Pak Juliono. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau enggak, Pak. Saya, ya. Pak. Silakan Bu, silakan. Dari Ibu Yeni ya? Iya, Ibu Yeni di Biak, Papua. Saya senang sekali dengan materi ini. Saya berterima kasih untuk Pak Juliono Pangestu yang sudah memaparkan bagaimana 4 tahap kehidupan seorang anak dalam mendidik secara cerobong ini ya, yang benar yang bagaimana. Saya akui banyak kesalahan yang saya lakukan dalam mendidik anak-anak saya. Saya guru, tapi saat saya masuk di dalam kehidupan saya sehari-hari, banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya akui itu. Saya ingin memperbaiki kesalahan seperti yang tadi ada pertanyaan itu, dan terima kasih juga Bapak sudah memberikan penjelasan juga buat saya juga secara pribadi. Tidak ada kata terlambat ya. Tapi yang saya mau tanyakan, dalam kehidupan sehari-hari macam kayak anak saya ini kan umurnya udah 5 tahun, yang kecil. Dia ini belum bisa makan sendiri gitu kan. Emang kesalahan saya tuh saya dari dulu tidak membiasakan dia makan sendiri. Saya selalu suapin. Saya jadi kebingungan sendiri bagaimana caranya untuk saya harus kembali untuk seperti apa namanya, dari nol lagi untuk saya belajar untuk dia bisa duduk tenang, makan sendiri, kemudian dia nggak lari-lari begitu loh, Pak. Saya karena yang tadi saya lihat di sini bahwa anak itu harus disiplin ya 0 sampai 5 tahun gitu sebelum dia masuk ke usia apa namanya training atau pembelajaran gitu di usia 6 sampai 12 tahun. Itu gimana Pak ya? Maksudnya saya harus bagaimana Jadi, gitu? Kata kuncinya Bu, kita berpikir jauh ke depan. Kalau dia tidak bisa duduk diam, makan, bagaimana dia mau sekolah duduk diam di kelas? Ya, sedangkan makan aja dia nggak bisa. Kebanyakan orang tua, wah diikutin aja anaknya makan kemana gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya dia susah sekali duduk di kelas. Jadi, kata kuncinya coba kita lihat ke depan. Ketika anak kita minta sesuatu dan kita langsung berikan, bagaimana ketika dia menginjak usia dewasa nanti? Apakah ketika dia mau sesuatu dia bisa langsung dapatkan? Kan pada kenyataannya nggak tentu. Belum tentu dia bisa langsung dapatkan. Jadi kita berpikir maju ke depan, setelah itu apa yang kita harus lakukan saat ini, di musim ini. Kalau musim ini adalah disiplin, ya kita disiplin. Nah, hari ini duduk tenang, ayo makan sampai selesai. Nah, harus disertai dengan ketegasan. Kadang-kali orang tua dengan alasan saya mengasihi anak, tidak tega. Tapi ketidaktegaan seorang tua malah hanya akan menjerumuskan anak pada akhirnya. Jadi kita harus tega. Tega dalam arti tegas. Bukan kasar, tapi tegas. Ketika kita bilang tidak, artinya tidak. Bukan tidak, nanti anak tetap melakukan, kita biarkan saja. Nggak ada artinya kata tidak buat seorang anak. Jadi, cara kita mengajarkan kata tidak aja kepada seorang anak, karena buat anak tidak itu abstrak. Ya, jadi saya sederhana, waktu anak saya masih usia 3 tahun, saya tahu dia suka mainan mobil-mobilan. Saya tak sengaja taruh mobil-mobilan di meja, dan ketika tangannya mau pegang, saya bilang, no. Saya gitukan ya tangannya, no. Itu ya. Dia kaget itu awalnya. Dia coba lagi, saya bilang, no. Jadi dia belajar arti kata no atau kata-kata tidak. Yang berikutnya hal lain ketika saya bilang no, dia udah tahu, oh berarti dia harus menahan diri.
Ya, nah kurang lebih. Jadi abstrak buat seorang anak. Nah, duduk manis diam itu ibu kasih teladan. Ibu makan bersama dengan dia makan, ibu makan, ibu duduk diam. Bilang seperti ibu nak. Contoh, duduk diam, nggak kemana-mana, nggak lari-lari. Ya, karena usia di bawah 5 tahun kita nggak perlu terlalu menjelaskan eksplanasi terlalu banyak, apalagi 3 tahun ke bawah. Mulai 4 ke atas kita harus mulai memberikan alasan moral di baliknya. Kenapa nak? Kalau kamu makan di restoran, jalan-jalan, kamu bisa nabrak sana, nabrak sini, kasihan orang lain. Alasan moral di sebaliknya itu kita harus selalu sisipkan. Semakin dia menginjak usia remaja, alasan moral harus makin kuat. Landasan firman Tuhan harus makin kuat. Ya, kita masukkan pelan-pelan, tapi harus diisi gudang moralnya. Nah, itu salah satu pelajaran juga di kelas parenting, gudang moral. Ya, jadi sekali lagi nggak ada kata terlambat, cuman tegas aja Bu. Yang penting tegas. Kalau ibu mau dia duduk, ya harus duduk. Ya, kadang-kadang orang tua kalah dengan anaknya, padahal orang tuanya jauh lebih besar bobotnya. Duduk aja, duduk. Ya, kalau masih bisa di kursi makan yang anak itu khusus, kursi makan. Udah 5 tahun rasanya agak sulit. Ya, banyak orang tua terpancing dengan cara kasih aja gadget di depannya, anaknya akhirnya duduk diam. Nggak bagus juga. Ya, karena itu anak terdistraksi dengan gadget. Begitu nggak ada gadget, udah dia liar lagi, nggak bisa duduk diam. Betul. Jadi ada caranya. Semakin kecil ibu mendidik anak ibu, semakin baik. Ya, tapi belum ada kata terlambat, coba aja. Dicoba, Bu. Coba dengan makanan yang sedikit dulu, ya 5 menit duduk diam. Berikutnya tambah lagi porsi makannya, jadi dia bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang. Jangan dia duduk makan harus langsung 30 menit, wah setengah mati dia tersiksa. Jadi gradually, ya bertahap ibu porsi majukan makannya menitnya. Ya Pak ya? Porsi makannya dikecilkan dulu. Dia udah selesai, udah. Bagus, kamu puji, luar biasa, hebat. Nah, satu lagi tips dari saya, tangkap anak ketika dia berbuat baik. Biasanya orang tua hanya nangkep anak ketika dia berbuat salah. Begitu salah, wah langsung dimarahin. Tapi begitu berbuat baik, orang tua pikir biasa aja. Jangan. Semua anak itu cenderung mau menyenangkan orang tuanya, hanya tidak tahu caranya. Betul. Ya, jadi ayo tangkap anak kita waktu berbuat baik, puji, ya dengan luar biasa. Anak kita akan semakin senang, semakin mau menyenangkan kita. Makasih Mudah-mudahan banyak menolong, untuk Bu. penjelasan. Iya betul, sangat-sangat. Makasih banyak, Tuhan berkati ya Pak. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih ya penjelasannya bagus banget dari Pak Juliono ya. Jadi saya teringat ada sebuah kalimat, pada mulanya kita membentuk kebiasaan, dan lama-lama kebiasaan itu akan membentuk diri kita. Jadi kita mesti membuat kepada parenting, pada anak pun kita mesti melatih. Kita seorang orang menjadi sebagai pelatih ya, membentuk kebiasaan. Nanti lama-lama anaknya akan terbiasa ya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Timur ya, mau bertanya langsung kepada Pak Juliono, silakan Bu. Selamat malam Pak Julio. Malam Bu. Selamat malam juga Pak Frans, mantan dosen saya. Malam Pak. Oke, Pak Julio, saya mau nanya ini ya. Ini dalam hal pribadi saya sih. Saya sebagai orang tua mempunyai anak usia 15, kelas 1 SMA. Dan dia ingin sekali nanti kuliah itu di luar kota atau di luar negeri jika dia mendapatkan beasiswa, ya kan? Dan saya itu punya prinsip anak saya selama masih sekolah atau kuliah tidak boleh jauh dari orang tua. Tapi itu berlawanan dengan prinsip anak saya. Dan bagi saya, anak saya itu jika jauh dari orang tua, nantinya karena ada pasangan hidup jika menikah. Itu prinsip saya. Tapi anak saya menentang tentang prinsip saya. Apakah prinsip saya ini salah? Saya percaya sama anak saya, dia punya tanggung jawab, sudah saya lihat, tapi saya itu tidak menginginkan anak saya jauh dari saya, kecuali dia menikah dan punya teman hidup dan dia udah ada yang menjaga. Kalau masih kuliah gitu, saya belum membiarkan anak saya untuk sekolah atau kuliah jauh-jauh. Itu aja Pak. Gimana tanggapan Pak dengan sikap saya? Terima kasih. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Yang penting kita tahu jurusan apa yang akan diambil oleh anak kita. Karena tugas dari orang tua kan memperkenalkan jalan atau panggilan hidupnya. Ya, panggilan hidup dia apa? Misalnya dia suka menggambar gedung, panggilannya menjadi arsitek. Adakah
kampus yang menyediakan jurusan arsitek yang baik di kota ibu? Kalau nggak ada, berarti ibu justru menghalangi anak ibu masuk ke dalam panggilan dia. Nah, kekhawatiran kita apa? Jadi sekali lagi, tahu dulu Bu jurusannya, itu privilege orang tua. Saya dengan anak saya pertama, kedua, dan ketiga menjalani proses itu. Anak saya dites minat bakat, setelah itu diskusi jurusan apa yang dia mau tempuh. Anak saya yang pertama di Teknik Informatika ITB, yang kedua ambil di UWA di Australia, ngambil agriculture, dia double major ya dengan landscape arsitektur. Yang ketiga, anak saya ini kemungkinan masuk dunia media, ya dunia entertainment, karena panggilannya kuat di artis. Dia punya fotografi memori yang kuat. Jadi kita tahu dulu minat bakat anak kita apa yang dikasih talenta oleh Tuhan pada diri dia. Berikutnya, adakah kampus itu di kota kita? Oke, kalau nggak ada, ya berarti kita harus siap melepaskan anak kita. Kalau nggak, kita menghambat pertumbuhan dia masuk dalam panggilannya. Yang berikutnya, apa yang menjadi kekhawatiran ibu? Coba diskusikan dengan anak ibu. Ibu khawatir mungkin dia punya pasangan yang ibu nggak seleksi. Bisakah ibu berdiskusi dengan dia, nak? Percayakan kamu sama ibu. Bolehkah ibu minta sebelum kamu nembak pacar kamu, ngobrol dulu dengan ibu? Perkenalkan dulu dengan ibu. Ibu mau menseleksi, boleh nggak? Kalau anak kita, kalau hubungannya kuat dengan kita, itu dia akan minta izin sama kita bahkan. Ya, saya dengan anak cowok saya yang pertama, sebelum dia menyampaikan mau nembak pasangannya, pacarnya untuk jadi pasangannya, calon pasangannya ke depan, dia malah ngomong dengan kami, Dad, Mom, kemungkinan besok saya mau nembak ini nih, teman saya nih, boleh nggak kita ngobrol dulu? Nah, kami langsung makan siang. Padahal dia udah kuliah, dia udah kos. Jadi malah ada hubungan yang kuat, relasi. Jadi kita tanya dengan dia, kenapa kamu udah yakin? Gimana ke depan? Kamu kira-kira kamu bisa menjalani dengan baik? Bisa, oke, kami rilis. Bahkan saya tanya, tahu nggak caranya? Bingung-bingung dia. Nah, kita diskusi dengan anak. Dan itu akan jadi momen yang kuat. Momen yang tidak terlupakan dalam kehidupan seorang anak. Jadi kekhawatiran ibu apa? Coba diskusi dengan suami, bagaimana cara menyampaikan pada anak. Dan diskusi dengan anak. Bisa juga ibu tanya, nah, kalau kamu mau cari pasangan ke depan, pasangan hidup atau pacar, kira-kira cewek seperti apa sih yang kamu mau cari? Apakah misalnya cewek bule, kamu senang? Belum tentu loh, Bu. Bisa jadi dia bilang, nggak mau kalau sama bule. Jadi, Bu, nggak takut mungkin melepas dia ke luar negeri, tempat bule-bule. Ya, jadi bisa diskusi dengan anak, Bu. Karena semakin anak usia 1 SMA tuh udah bagus banget diajak diskusi. Ya, kita pun dalam parenting itu harus lebih banyak bertanya daripada memerintah. Jadi udah bukan anak 1 SD lagi yang harus begini, nak, harus begitu. Nggak begitu caranya. Kita memparenting dengan cara bertanya. Misalnya dia bilang, Bu, boleh nggak saya nginep dengan teman-teman saya? Kita nggak bilang boleh atau enggak. Tapi kita bertanya, dengan siapa, nak, kalau boleh tahu? Kenapa kamu mau nginep di situ? Apa aja yang kira-kira kamu akan lakukan? Jadi kita bertanya. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Karena anaknya sudah menginjak usia remaja. Udah tahapnya udah coaching. Sebentar lagi masuk friendship. Udah nggak bisa lagi dilarang ini, larang itu. Nanti kita jadi controlling parents. Anak kita nggak akan berkembang. Anak kita usia 30 pun masih akan bertanya, Bu, saya baiknya kerja apa ya? Aduh, janganlah seperti itu harusnya. Ya, harusnya dia udah memilih dengan bijak. Ya, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan menjawab, Bu. Yang penting di kota ibu tersedia fasilitasnya. Kalau enggak, kasihan anak ibu nanti. Dia jadi tidak bisa berkembang maksimal. Masuk di akal ya? Iya. Nah, cara taunya yaitu tes minat bakat. Sudah banyak, online pun sudah banyak. Tes minat bakat jadi anak kita tajam. Seperti anak panah tuh dia tajam sekali. Dia tepat menuju sasaran. Nggak kayak mungkin generasi kita dulu. Wah, semua senang misalnya jadi ahli hukum, semua masuk sarjana hukum. Semua bagus. Oh, ini ekonomi misalnya di mana bagus, Unpar. Wah, semua masuk ekonomi. Rombongan aja kemana-mana tanpa kita mengetes minat bakat. Generasi anak kita harusnya udah nggak terjadi demikian. Harus melalui tes minat bakat. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Karena tugas kita memperkenalkan anak kita pada panggilannya, membimbing mereka. Makasih, Bu. Terima kasih, Pak. Thank you penjelasannya Pak Juliono ya. Memang kita sebagai orang tua mesti belajar ya, bertanya. Kan katanya malu bertanya saat di jalan ya, gitu. Jadi kita belajar bertanya supaya pertanyaan tepat akhirnya membuat anak juga menjadi makin lebih maju ya. Nah, ini Pak, ada mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari ada chat.
Ini ada menanyakan bahwa bagaimana menangani kasus siswa SMP yang broken home. Siswa ini kebetulan siswa ini lahir di luar nikah dan sering mendapatkan hukuman fisik dari ibunya. Orang tuanya sering bertengkar, orang tuanya sama-sama selingkuh, tidak disiplin, dan di sekolah berperilaku seenaknya terhadap guru. Kira-kira bagaimana, Pak, tipsnya menghadapi anak seperti ini, Pak? Singkat aja ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini memang sangat memprihatinkan ya, dan banyak sekali di sekitar kita kondisi itu seperti ini, hanya kadang terlihat dan kadang tidak terlihat. Ya, tapi banyak sekali ya, ketika seorang guru itu punya passion kepada anak-anaknya akan menemukan hal-hal seperti ini. Nah, saya selalu, karena kami menjadi yayasan yang membawahi banyak guru-guru, saya selalu memberitahukan pada mereka bahwa harus membatasi. Ya, dalam arti ada batasan, ada boundaries. Ketika kita menjadi seorang guru, ada batasan seorang guru. Anak itu dititipkan pada orang tuanya, bukan pada kita. Jadi ketika orang tuanya memperlakukan anak mereka semena-mena, itu tanggung jawab orang tua kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan hanya terbatas di lingkup area sekolah. Nah, kadang-kadang karena kita sangat berbelas kasihan, kita mau menolong anak itu bagaimanapun caranya. Dengan cara bahkan sampai melanggar privasi orang tuanya. Nah, itu sangat berhati-hati ya. Jadi jaga dengan baik. Kita bisa mendoakan anaknya, kita bisa ajak anaknya, dibimbing anaknya di sekolah dengan baik, kita bisa tutoring anaknya setelah pelajaran sekolah selesai. Apapun yang kita bisa lakukan asal dalam lingkup seorang guru. Ya, kita tidak bisa langsung menjadi pengganti sebagai ayah ibunya. Ya, nah itu hati-hati. Ya, di kami pun banyak kejadian begitu, guru terlalu sangat mau membantu. Saya bilang, oke, angkat anak sama kalian. Oh ya nggak bisa dong. Ya memang nggak bisa, karena kita ini kan guru itu partner dari orang tua. Ketika misalnya partner ya dalam teman rekan kerja lah, satu pihak tidak melakukan bagiannya, akan sangat sulit menolong anaknya. Jadi saran saya adalah lakukan yang terbaik kepada anak itu. Tunjukkan kasih kita kepada anak itu selama di sekolah, jam sekolah, dalam lingkup area sekolah. Ya, kalaupun Bapak Ibu bersedia diganggu, ya mungkin sediakan nomor WA Bapak Ibu buat mereka. Tapi akan sangat sulit sekali menangani anak seperti ini. Yang perlu adalah orang tuanya itu ikut konseling dulu, konseling keluarga. Orang tua dipulihkan, anak lebih mudah memulihkan. Dan doa sangat besar kuasanya. Doakan anak itu supaya Tuhan bisa kasih breakthrough kepada anak itu. Entah dia lahir baru, atau dia mengenal Yesus, sampai akhirnya dia bisa memaafkan orang tuanya, dan lain sebagainya. Itu masih bisa dilakukan oleh guru yang memperkenalkan anak pada Kristus. Mudah-mudahan menjawab, tapi ada batasan yang tetap kita harus pegang. Kita nggak bisa melangkahi otoritas orang tua juga, karena kita adalah partner. Mudah-mudahan menjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Juliono buat penjelasannya. Ini sepertinya kita mesti mengakhiri sesinya. Saya percaya nih kayak makin malam makin seru nih ya. Makin banyak ada yang mau nanya. Tapi ini sesinya sepertinya udah mau habis. Jika nanti mau berlanjut bisa nanti menghubungi admin atau gimana untuk kita bisa ada buat yang pertanyaan belum dijawab ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan berkati buat acara malam ini, kita bisa kembali ke main room untuk pengumuman untuk acara besok. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati, selamat malam. Terima kasih Pak Juliono. Terima kasih Pak. Sama-sama semua. Terima kasih Pak, sangat menginspirasi. Tuhan Yesus Iya, betul. memberkati. Amin. Terima kasih Pak. God bless you Pak, thank you. Terima kasih Pak. Tuhan Sama-sama berkati semua. ya Terima kasih ya. Pak. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak. Terima kasih yang hostnya. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Berkati. Terima kasih semuanya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Saya leave room ya. Ya, bisa kembali ke main room ya. Tinggal leave room saja.